Suamiku membawa selingkuhannya untuk tinggal di rumah kami, bahkan tega mengusirku dengan anakku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Sudah beberapa minggu ini Dinda merasakan sesuatu yang ganjil. Raka, suami yang dulu selalu pulang tepat waktu, kini sering pulang larut malam dengan berbagai alasan yang makin lama makin tidak masuk akal. Awalnya ia mengaku lembur, lalu rapat dadakan, belakangan hanya menjawab dengan gumaman tak jelas. Tatapannya dingin, senyumnya kaku, dan pelukannya tak lagi hangat. Hati Dinda yang dulu penuh percaya mulai diliputi keraguan. Bukan karena ia ingin berburuk sangka, tapi karena naluri seorang istri yang tak bisa dibohongi. Ia mencoba menepis prasangka buruk itu berkali-kali, menasihati dirinya agar jangan terlalu berlebihan. Namun, hati kecilnya terus gelisah. Malam itu, hujan rintik mengguyur atap rumah mereka. Dinda yang sudah memandikan dan menidurkan Alia duduk di ruang tamu, memandangi jam dinding yang terus berdetak seolah mengejek kesepiannya. Sudah hampir pukul 11 malam, dan Raka belum juga pulang. Ia menyalakan televisi, tapi pikirannya melayang ke banyak hal. Apakah Raka lelah? Apakah dia sakit? Atau ada wanita lain? Pikirannya mulai gelap. Tapi sebelum sempat ia menenangkan diri, suara pintu depan terbuka. Raka masuk, dengan wajah lelah dan aroma asing yang menusuk hidung Dinda. Bukan bau parfum pria, tapi wangi bunga menyengat, seperti parfum wanita yang mahal. Dinda diam. Ia ingin bertanya, tapi mulutnya keluh. Raka hanya melirik sekilas, lalu berjalan menuju kamar tanpa sepatah kata pun. Dinda mematung. Kepalanya berdenyut. Ia berdiri pelan dan mendekati gantungan baju tempat jaket Raka tergantung. Dengan tangan gemetar, ia memeriksa saku jaket itu. Tangan mungilnya menemukan selembar struk restoran mewah dan tisu beraroma parfum. Wangi itu sama persis dengan bau yang melekat di baju Raka. Ia mendekap benda itu di dadanya, matanya memanas, dan hatinya terasa retak. Ia tidak butuh pengakuan malam itu. Bukti itu cukup membuat dadanya sesak. Malam itu Dinda duduk di pojok ranjang, menatap punggung Raka yang tidur membelakanginya. Dalam diam ia menangis, menahan isak agar tidak membangunkan Alia yang tidur di kamar sebelah. Air matanya menetes deras, bukan hanya karena dikhianati, tapi karena ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia ingin marah, tapi masih mencintai. Ia ingin pergi, tapi tak ingin Alia tumbuh tanpa ayah. Dalam hening malam itu, Dinda sadar, cinta saja tidak cukup ketika kepercayaan mulai terkikis. Pagi itu langit mendung, seakan ikut merasakan suasana hati Dinda yang murung. Ia sibuk menyiapkan sarapan di dapur, sesekali menahan air mata yang nyaris jatuh tanpa alasan jelas. Semalaman ia tidak bisa tidur dengan tenang. Pertanyaan demi pertanyaan berputar dalam benaknya. Apakah Raka benar-benar sudah berubah hati? Apakah ia harus menghadapi kenyataan yang paling ia takutkan? Dinda menatap kosong ke arah wajan yang berisi telur dadar, saat suara kecil dari arah ruang makan membuyarkan lamunannya. "Mama, ayah kenapa sih sekarang suka marah-marah?" Suara Alia terdengar pelan tapi mengiris. Bocah berusia 5 tahun itu duduk di kursi makan sambil memeluk boneka kelincinya. Wajahnya polos namun penuh tanya. Dinda tercekat. Ia mencoba tersenyum, tapi bibirnya terasa keluh. "Ayah cuma capek, sayang. Kerja ayah banyak," jawabnya sambil membalik telur dadar yang hampir gosong. Ia tidak berani menoleh, takut anaknya melihat matanya yang sembab. Tapi waktu Alia mau peluk ayah kemarin, ayah malah dorong Alia. "Ayah nggak suka Alia, ya, Ma?" tanyanya lagi, kali ini suaranya bergetar. Dinda langsung menghentikan semua kegiatannya. Ia berbalik dan mendekati putrinya, memeluk tubuh mungil itu erat-erat. "Bukan, sayang. Ayah sayang sama Alia. Cuma kadang, orang dewasa bisa berubah, bisa marah, bisa lupa. Tapi Mama janji, Mama selalu ada buat Alia, ya?" bisiknya sambil mencium kepala anak itu. Alia mengangguk pelan. Tapi Dinda tahu, dari caranya memeluk bonekanya erat-erat,
Hati kecil anak itu sedang terluka. Trauma mulai merayap masuk ke dalam jiwa polos yang belum mengerti arti pengkhianatan, tapi tahu bagaimana rasanya ditolak oleh orang yang seharusnya melindungi. Hari itu berlalu dengan hambar. Raka tidak memberi kabar sejak pagi. Dinda mencoba menyibukkan diri dengan membersihkan rumah, mencuci baju, dan menemani Alia menggambar. Namun, saat malam tiba dan Raka belum juga pulang, kegelisahan kembali menyeruak. Kali ini lebih kuat. Jam menunjukkan pukul 9 malam ketika akhirnya pintu terbuka, disertai bau alkohol menyengat. Raka masuk dengan langkah gontai dan pandangan kosong. Dinda berdiri di ambang pintu ruang tengah, menatapnya dengan hati berdebar. "Mas, kamu minum?" tanyanya pelan, nyaris tak terdengar. Raka menoleh, matanya merah dan penuh amarah. "Urus saja urusanmu sendiri, Din. Jangan ikut campur," bentaknya tiba-tiba. Suaranya cukup keras untuk membuat Alia yang sedang tidur terbangun dan menangis. Dinda buru-buru masuk ke kamar dan menenangkan anaknya, memeluk erat sambil berusaha tidak ikut menangis. Tapi tubuhnya bergetar. Kali ini, bukan karena takut, tapi karena marah dan kecewa yang makin sulit ia redam. Di tengah malam yang sepi, saat Alia sudah kembali tertidur, Dinda duduk di tepi ranjang, memandangi langit-langit. Air mata jatuh satu persatu, membasahi bantal kecil di pelukannya. Ia tahu, sesuatu dalam rumah ini telah retak. Dan retakan itu kini sudah mulai membesar, menelan kebahagiaan mereka perlahan-lahan. Sudah beberapa hari Dinda mencoba bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Ia tetap memasak, tetap membersihkan rumah, dan tetap tersenyum di depan Alia. Tapi dalam hatinya, badai tak kunjung reda. Setiap kali Raka pulang tanpa menatap matanya, setiap kali ia mencium wangi asing di bajunya, luka di hatinya semakin dalam. Ia tahu ada yang berubah. Dan malam itu, kecurigaannya mencapai puncaknya. Raka sedang mandi. Suara air dari kamar mandi terdengar deras ketika Dinda lewat di depan meja kerja Raka di ruang tengah. Di sana, ponsel Raka tergeletak begitu saja, tak terkunci, seolah menantang. Hatinya berdebat sejenak. Ia bukan tipe wanita yang suka mengintip rahasia suaminya. Tapi kali ini, dorongan untuk tahu lebih kuat dari rasa takut. Ia ambil ponsel itu, dan membuka layar. Dalam sekejap, tubuhnya lemas. Nama, Maya, muncul berulang kali dalam daftar pesan. Dinda menahan napas, matanya bergerak cepat membaca isi chat yang membuat dunia seakan berhenti berputar. "Kapan kita nginep bareng lagi, sayang?" tulis Maya. Lalu balasan dari Raka. "Tenang, sebentar lagi aku bebas dari Dinda. Sabar ya, cantik." Tubuh Dinda gemetar. Tangannya hampir tak mampu menggenggam ponsel itu. Ia membuka galeri, dan menemukan foto-foto Maya, berpakaian minim, tersenyum genit. Salah satunya bahkan diambil di mobil Raka. Langkah kaki dari arah kamar mandi membuyarkan keterpakuannya. Dengan cepat, Dinda mengunci layar dan meletakkan ponsel di tempat semula. Ia mundur, wajahnya pucat dan jantungnya berdebar seperti genderang perang. Saat Raka keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggang, ia menatap Dinda sekilas. Sejenak, mereka saling diam. Tapi Dinda tidak bisa lagi menahan gejolak di dadanya. "Mas." "Siapa Maya?" Suaranya pelan, tapi mengandung luka yang dalam. Raka mematung. Wajahnya berubah tegang seketika. "Kamu buka-buka handphoneku," jawabnya cepat, defensif. "Jawab aku," desak Dinda, matanya mulai memerah. "Siapa Maya? Dan kenapa kamu bilang mau bebas dari aku?" Raka menghela napas panjang, lalu mengalihkan pandangannya. "Sudahlah, Din. Jangan sok suci. Aku capek sama kamu. Hidup kita ini hambar. Kamu terlalu ngatur. Terlalu manja. Aku butuh sesuatu yang baru. Maya bisa kasih itu." "Jadi benar? Kamu selingkuh?" Dinda nyaris berteriak. Air matanya tak bisa ditahan lagi. "Kita sudah menikah 7 tahun. Mas. Aku melahirkan anakmu, membesarkannya. Dan kamu bilang hidup ini hambar." "Jangan drama," bentak Raka. "Kalau kamu nggak bisa terima, ya silakan. Aku juga udah mikir buat cerai." Dunia Dinda runtuh dalam satu malam. Kata,
Cerai, terasa seperti cambuk yang memecah dadanya. Ia ingin berteriak, tapi tenggorokannya tercekat. Ia ingin memukul, tapi tubuhnya lemas. Yang bisa ia lakukan hanya menangis di tempat, membiarkan semua kepedihan tumpah dalam diam. Dari balik dinding, Alia yang mendengar keributan itu menangis lirih. Dinda berlari ke kamar, memeluk anaknya erat-erat. Dan malam itu, di balik tangisan anak dan istri, Raka hanya duduk di sofa, membuka ponselnya lagi, tersenyum melihat pesan masuk dari Maya, seolah tak terjadi apa-apa. Dinda menatap langit-langit kamar, matanya kosong. Ia sadar, apa yang dulu ia sebut rumah, kini hanya tembok tanpa jiwa. Dan perlahan, cinta yang dulu ia pertahankan mati satu persatu, dibunuh oleh pengkhianatan yang tak mengenal belas kasihan. 3 hari berlalu sejak malam penuh air mata itu. Tapi rasa nyeri di dada Dinda tak kunjung reda. Setiap kali ia melihat Raka berjalan di rumah itu seolah tak terjadi apa-apa, ia merasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang tak berkesudahan. Pria yang dulu memujanya, yang dulu bersimpuh di hadapannya dan berjanji akan selalu melindungi, kini menjadi orang asing yang dingin, kejam, dan penuh rahasia. Dinda tahu bahwa diam tak akan memperbaiki apa-apa. Ia harus mendengar langsung dari mulut Raka. Ia harus tahu sampai di mana pengkhianatan itu. Malam itu, setelah Alia tidur, Dinda menyiapkan 2 cangkir teh di meja makan. Ia menunggu. Raka pulang pukul 9 lewat, masih dengan wangi parfum wanita yang tak asing lagi. Tapi kali ini Dinda tidak lari. Ia berdiri tegak di pintu dapur. "Kita bicara," ucapnya tegas. "Sekarang." Raka menoleh, terlihat malas. "Besok aja. Aku capek." "Kalau kamu bisa bawa pulang bau perempuan lain ke rumah ini, kamu juga punya waktu untuk bicara," ucap Dinda. Kali ini suaranya naik 1 oktav. "Aku udah cukup sabar." Raka mendengus, lalu berjalan menuju meja makan dengan langkah berat. Ia duduk, menyender, lalu berkata santai, "Apa lagi sih yang mau kamu tanyain? Toh kamu udah lihat sendiri kan?" "Ya, tapi aku ingin dengar dari kamu. Siapa Maya sebenarnya?" Raka diam sejenak. Lalu, dengan nada dingin yang menusuk hati, ia menjawab, "Dia pacarku, rekan kerjaku. Dan ya, kami sudah jalan beberapa bulan. Dia lebih menyenangkan, lebih bebas. Gak kayak kamu yang kerjanya ngatur dan ngomel." Darah Dinda seperti berhenti mengalir. Kata, "pacarku," meluncur begitu saja dari mulut suaminya, tanpa rasa bersalah, tanpa beban. Dunia seperti membeku sesaat. "Kamu sadar gak kamu sedang bicara dengan istrimu sendiri?" desis Dinda, matanya berkaca-kaca. "Aku yang melahirkan anakmu, yang selalu ada di rumah ini. Aku yang selalu tunggu kamu pulang, bahkan waktu kamu mulai pulang dengan bau alkohol. Dan kamu pikir aku minta itu semua?" bentak Raka, wajahnya berubah garang. "Aku nggak pernah suruh kamu jadi istri pengorbanan. Aku butuh pasangan, bukan pengasuh rumah. Kamu udah nggak menarik, Din. Kamu cuma tahu jadi ibu, bukan istri." Ucapan itu lebih menyakitkan dari tamparan. Dinda hampir tak bisa bernapas. Tapi ia tetap duduk di sana, menahan air mata yang terus mengalir. "Lalu, apa maksudmu waktu bilang mau cerai?" tanyanya dengan suara parau. Raka mengangkat bahu. "Aku serius. Kalau kamu nggak terima aku dengan Maya, lebih baik kita pisah. Aku udah capek hidup pura-pura." "Jadi kamu pilih dia?" Dinda berbisik lirih. "Aku pilih hidupku sendiri," jawab Raka dengan senyum sinis. "Aku mau bebas. Dan Maya bisa kasih itu." Malam itu, Dinda tak menangis lagi. Bukan karena hatinya tak sakit, tapi karena rasa sakitnya sudah melampaui air mata. Ia menatap pria di hadapannya itu dan menyadari, Raka yang dulu ia kenal sudah tiada. Yang ada sekarang hanyalah bayangan dari lelaki yang telah dihancurkan oleh egonya sendiri. Ketika Raka pergi tidur, Dinda duduk sendirian di ruang tamu, memandangi foto keluarga mereka yang tergantung di dinding. Ia memandang foto itu lama sekali. Senyum Raka, pelukan hangatnya, kebahagiaan yang dulu tampak tulus. Semua itu kini terasa seperti kenangan dari kehidupan lain. Ia tahu, badai belum selesai. Tapi malam itu, satu hal menjadi jelas. Pernikahan ini telah berubah arah.
Dan ia harus mempersiapkan diri untuk kehilangan. Bahkan jika itu artinya kehilangan semua yang pernah ia sebut rumah. Langit malam itu gelap pekat, tanpa bintang. Seolah alam pun tahu ada kehancuran yang sedang bersiap terjadi di sebuah rumah kecil di pinggir kota. Hujan turun pelan di awal malam, membasahi genteng dan jendela, mengiringi langkah-langkah Raka yang masuk rumah dengan suara pintu dibanting lebih keras dari biasanya. Dinda yang sedang melipat baju di ruang keluarga tersentak. Alia sudah tertidur di kamar, dan ia berharap malam itu akan berlalu dengan sedikit ketenangan. Tapi firasatnya buruk sejak pagi. Raka tak pulang semalaman. Dan kini, saat ia muncul kembali, ada sesuatu dalam sorot matanya yang tak bisa Dinda jelaskan. Liar, congkak, dan tak manusiawi. Sebelum sempat bertanya, seorang wanita muncul di belakang Raka. Rambutnya panjang dan lurus, wajahnya penuh riasan mahal, dan wangi parfumnya memenuhi seluruh ruangan. Maya. Dinda berdiri. Napasnya tercekat. Apa-apaan ini, Mas? Tanyanya pelan namun tajam. Raka melipat tangan di depan dada. Wajahnya santai seperti tak terjadi apa-apa. Mulai malam ini, Maya tinggal di sini. Dunia Dinda runtuh seketika. Kau gila, bisiknya. Ini rumah kita. Rumah di mana anakmu tidur malam ini. Kamu pikir aku akan diam melihat kau bawa perempuan itu ke sini? Maya tertawa kecil, mengejek. Santai aja, Mbak. Aku kan cuma nemenin Raka. Lagi pula, katanya kamu udah nggak diinginkan di sini. Ucapan itu seperti cambuk. Dinda menatap Raka, mencari sedikit keraguan, sedikit penyesalan di wajah pria itu. Tapi yang ia temukan hanyalah keangkuhan dan kesombongan yang menyakitkan. Ambil barangmu. Pergi. Sekarang, kata Raka dingin. Kamu mengusir aku. Suara Dinda pecah. Raka mengangguk. Aku udah bilang, aku capek. Aku nggak butuh kamu lagi, Din. Rumah ini atas nama aku. Kalau kamu nggak terima, silakan gugat. Tapi sekarang, keluar dari rumahku. Hujan mulai deras di luar sana. Petir menggelegar, seolah ikut menangis bersama Dinda. Ia berdiri terpaku, mencoba tetap tenang meski tubuhnya mulai gemetar. Setidaknya biarkan aku tunggu sampai pagi. Alia masih tidur. Dia bisa sakit kalau kehujanan malam-malam begini. Masalahmu, potong Maya sambil memainkan rambutnya. Bawa aja anakmu ke rumah ibumu atau kemana kek. Yang penting, aku nggak mau lihat kamu lagi di rumah ini. Dinda memandang ke arah tangga, ke kamar Alia. Lalu menatap kembali ke wajah Raka. Apa kamu benar-benar tega, Mas? Ini bukan sekadar pengkhianatan. Ini penghinaan. Aku udah kasih kamu cukup waktu. Kamu yang milih nggak pergi dari awal, jawab Raka tanpa beban. Dengan hati hancur dan kaki lemas, Dinda naik ke kamar. Ia membangunkan Alia pelan, menahan tangis yang sudah hampir meledak. Anak kecil itu membuka mata dengan bingung, lalu memeluk ibunya. Mama, ada apa? Kita harus pergi, sayang. Suara Dinda pecah. Sekarang. Alia hanya mengangguk. Terlalu kecil untuk memahami dunia yang sedang runtuh di sekelilingnya. Dengan membawa tas kecil berisi pakaian dan payung setengah rusak, Dinda memeluk Alia erat-erat dan melangkah keluar rumah. Hujan deras langsung mengguyur tubuh mereka, menembus baju dan membasahi rambut. Tapi Dinda terus berjalan. Kaki telanjangnya menyentuh tanah basah. Malam itu, ia tak lagi punya rumah. Ia tak tahu akan kemana. Hanya tahu ia harus menjauh dari rumah yang kini jadi neraka. Dari balik jendela, Raka hanya berdiri sambil meminum bir, sementara Maya menyandarkan kepala di pundaknya. Dan dari kejauhan, di balik rinai hujan, ada doa lirih yang keluar dari bibir Dinda. Bukan lagi doa agar suaminya kembali, tapi doa agar Tuhan menyaksikan semuanya. Karena ia percaya, tak ada luka yang abadi, tapi juga tak ada dosa yang luput dari balasannya. Udara malam terasa menusuk kulit, bukan hanya karena hujan yang membasahi tubuh Dinda dan Alia, tapi karena kenyataan pahit yang baru saja mereka alami. Langkah Dinda berat, menapaki jalanan gelap sambil memeluk erat tubuh kecil Alia yang kedinginan dalam pelukannya. Setiap tetes air yang jatuh dari langit terasa seperti peringatan bahwa hidup mereka tak lagi sama. Butuh waktu lebih dari 1 jam berjalan kaki menyusuri gang sempit dan jalanan becek,
sebelum akhirnya mereka tiba di sebuah rumah tua dengan pagar bambu reot, rumah nenek Dinda, satu-satunya tempat yang terlintas di benaknya. Rumah itu sederhana, berdinding kayu yang sudah mulai lapuk di sana-sini. Namun bagi Dinda malam itu, rumah itu adalah satu-satunya surga yang tersisa di dunia. Tok, tok, tok. Dinda mengetuk pintu pelan, mencoba menahan tangis yang sudah kembali mengalir. Beberapa saat kemudian, lampu minyak menyala di dalam, dan pintu dibuka oleh seorang wanita tua berkerudung lusuh, dengan mata yang langsung membelalak melihat cucunya berdiri basah kuyup di depan rumahnya, menggendong Alia yang menggigil. "Ya Allah, Dinda, kenapa ini, Nak?" tanya Nenek Sumi dengan suara parau namun penuh kehangatan. Dinda hanya menggeleng, lalu tersungkur dalam pelukan neneknya sambil terisak. "Mas, usir kami. Nek, dia bawa perempuan ke rumah. Aku nggak punya tempat lain." Nenek Sumi memeluk mereka erat. Tanpa banyak tanya lagi, ia menggiring mereka masuk ke dalam, menyelimuti Alia yang menggigil dan mengganti pakaian Dinda dengan daster lama miliknya. Hangatnya rumah itu bukan berasal dari tembok atau perabot, tapi dari cinta yang tersisa, dari kasih seorang nenek yang tak pernah menghakimi. Malam itu, Dinda tidur beralaskan tikar, bersebelahan dengan Alia di kamar kecil berdinding tripleks. Meski tubuhnya mulai menghangat, hatinya masih membeku oleh luka. Ia memandangi langit-langit yang bocor di satu sudut, memikirkan bagaimana hidupnya bisa berubah drastis dalam waktu semalam. Dari seorang istri yang setia, kini ia hanyalah seorang perempuan yang diusir, terluka, dan ditinggalkan tanpa belas kasihan. Namun, di antara rasa hancur itu, ada seberkas cahaya kecil di hatinya. Saat ia menatap wajah Alia yang tertidur pulas dengan napas teratur, ia tahu ia tak bisa menyerah. Bukan demi dirinya sendiri, tapi demi anak kecil itu, buah hatinya, sumber kekuatannya, alasan untuk tetap berdiri. Keesokan paginya, matahari yang menyusup lewat jendela kecil memberi sinyal bahwa hari baru telah datang. Dinda bangun lebih awal, membantu neneknya menyapu halaman, menimba air dari sumur, dan menyiapkan sarapan sederhana dari beras yang tinggal setengah kaleng. Ia mulai terbiasa dengan keadaan rumah yang jauh dari kemewahan, tapi penuh ketulusan. "Nek, aku mau cari kerja," ucap Dinda sambil menyuap Alia yang duduk di pangkuannya. Nenek Sumi menatapnya lembut. "Kamu yakin, Nak? Baru semalam kamu datang." Dinda mengangguk. "Kali ini lebih mantap. Aku nggak mau jadi beban, Nek. Aku harus mandiri. Aku mau buktikan ke Mas Raka bahwa aku bisa hidup tanpa dia." Dalam hati, Dinda tahu jalan di depannya tak akan mudah. Tapi ia juga tahu, perempuan yang bertahan meski disakiti bukanlah perempuan lemah. Ia hanya sedang menunggu waktu untuk bangkit. Dan di rumah sederhana itulah, perjalanan baru Dinda akan dimulai. Dengan luka, tapi juga dengan harapan. Hari-hari pertama di rumah Nenek Sumi terasa asing bagi Dinda. Tidak ada mesin cuci, tidak ada AC, dan tentu saja, tidak ada suami yang menemaninya di meja makan. Namun, di balik semua kekurangan itu, ia menemukan sesuatu yang mulai lama hilang dari hidupnya, ketenangan. Di rumah kecil itu, ia tak lagi perlu menunggu pintu diketuk tengah malam atau mencium wangi parfum wanita lain di leher suaminya. Namun Dinda tahu, ketenangan tak akan memberi makan dirinya dan Alia. Tabungan yang ia miliki nyaris tak tersisa. Maka pada pagi yang cerah itu, setelah mengantar Alia bermain di halaman kecil bersama nenek, ia memberanikan diri keluar, mencari kerja, meski dengan langkah yang berat dan hati penuh keraguan. Ia mulai dari pasar kecil di ujung kampung. Menyusuri kios demi kios, bertanya dengan sopan, menawarkan diri menjadi asisten, tukang bersih-bersih, bahkan penjaga warung. Berkali-kali ia ditolak. Ada yang bilang tidak butuh pegawai, ada pula yang menatap sinis karena melihatnya berpakaian sederhana dan membawa anak. Namun Dinda tak menyerah. Siang itu, saat matahari mulai terik dan tubuhnya mulai lelah, ia duduk di emperan sebuah kedai kopi mungil yang sepi. Kedai itu berbeda dari kios lain. Dindingnya dicat coklat tua, ada rak buku kecil di sudut, dan dari dalam tercium aroma kopi yang hangat dan menenangkan. Ia hanya ingin berteduh sejenak, tapi nasib baik menghampirinya dalam wujud seorang pria muda berkemeja flanel yang keluar dari dalam kedai. "Permisi, Mbak, istirahat, ya?" sapa pria itu dengan ramah. Dinda tersenyum sopan. "Iya, Mas, maaf duduk di sini,
Saya cuma numpang berteduh sebentar. Gak apa-apa, ini tempat umum kok, jawab pria itu sambil menyodorkan segelas air putih. Saya Aldi, pemilik kedai ini. Dinda agak terkejut. Pria itu terlihat muda, mungkin belum sampai 30, tapi sikapnya sopan dan tenang. Ia menerima air itu dengan tangan gemetar karena lelah. Terima kasih, Mas. Saya Dinda. Beberapa menit mereka berbincang. Aldi, yang melihat wajah lelah dan mata Dinda yang sembab, bertanya tanpa basa-basi. Kalau boleh tahu, Mbak Dinda lagi cari kerja, ya? Pertanyaan itu membuat Dinda terdiam sesaat, lalu mengangguk pelan. Apapun saya mau, Mas. Asal halal. Saya cuma butuh penghasilan buat hidup dan biayai anak saya. Aldi memandangnya sejenak, lalu mengangguk. Kalau gitu, gimana kalau bantu-bantu di sini dulu? Bersih-bersih, nyiapin bahan, jagain warung kalau saya ada urusan di luar. Gajinya mungkin gak besar, tapi bisa buat makan harian. Air mata Dinda hampir tumpah, tapi ia menahan. Ia hanya menunduk dan mengucap lirih. Terima kasih, Mas. Saya nggak akan sia-siain kesempatan ini. Dan dari situlah semuanya dimulai. Hari-hari berikutnya, Dinda mulai bekerja di kedai kopi kecil itu. Ia belajar cara menyeduh kopi, membersihkan meja, bahkan mencatat pesanan. Tangan-tangannya yang dulu halus kini mulai kasar, tapi ia tak peduli. Setiap uang yang ia bawa pulang dari keringat sendiri, terasa jauh lebih berharga dari apapun yang pernah diberi Raka. Aldi, meski jarang banyak bicara soal pribadi, perlahan menjadi sosok yang menguatkan. Ia tak pernah menghakimi masa lalu Dinda. Ia hanya hadir, dengan segelas kopi hangat, senyum ringan, dan kata-kata sederhana yang mampu membuat Dinda kembali merasa berharga. Di sela-sela kesibukan, Dinda mulai menulis ulang mimpinya. Ia mulai menjahit lagi, bermodal mesin tua milik nenek. Ia menjahit baju anak-anak dari kain perca. Hasilnya dijajakan di teras rumah, dan kadang dibawa Aldi ke kedainya untuk dipajang. Ia bukan lagi perempuan yang menangis di jalan saat diusir. Ia adalah Dinda yang bangkit. Dinda yang sedang merangkai kembali hidupnya, satu helai benang demi satu. Dan meskipun hatinya belum pulih, ia tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih baik. Alia memang baru 5 tahun. Tapi luka yang ditinggalkan oleh ayahnya menancap dalam, membekas di benaknya seperti goresan di kaca yang tak bisa dihapus. Sejak malam saat hujan deras mengguyur tubuh kecilnya, saat tangan mungilnya menggenggam erat lengan ibunya yang gemetar ketakutan, dunia Alia berubah. Ia tak lagi sama. Setiap malam, Alia sering terbangun dengan napas memburu dan mata basah. Mimpi buruk datang silih berganti, mimpi tentang ayahnya yang membentak, mimpi tentang pintu rumah yang dikunci dari dalam, tentang suara perempuan asing yang tertawa saat ia dan ibunya berdiri kedinginan di luar rumah. Dinda selalu mencoba menenangkannya, memeluknya erat-erat, menyanyikan lagu Nina Bobo pelan seperti dulu. Tapi rasa aman itu seolah menghilang. Alia selalu bertanya dengan suara serak dan mata penuh harap, "Kenapa ayah gak cari kita, Ma?" Ayah marah sama Alia, ya. Pertanyaan itu seperti pisau bagi Dinda. Ia ingin berkata bahwa ayahnya hanya sedang tersesat, bahwa ini bukan salah Alia, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi kenyataan terlalu pahit untuk dibungkus dengan kebohongan. Maka Dinda hanya memeluk Alia, mengusap kepalanya, dan berbisik, "Alia anak yang baik. Bukan salah kamu, sayang. Ayah cuma belum sadar kalau dia sudah menyakiti orang yang mencintainya." Namun seiring hari berlalu, Dinda menyadari bahwa luka Alia tak bisa disembuhkan hanya dengan pelukan atau kata-kata manis. Anak itu mulai berubah, menjadi lebih pendiam, lebih waspada terhadap suara-suara keras, bahkan tak mau bermain dengan anak-anak lain. Suatu hari, ketika Dinda menjemputnya dari rumah tetangga, ia mendengar Alia bicara pada anak kecil lain yang bermain boneka. "Aku nggak mau punya ayah lagi. Ayah bisa buang kita kapan saja," katanya datar. Dinda menahan air mata. Ia sadar, luka itu sedang tumbuh menjadi semacam ketakutan, dan mungkin perlahan berubah menjadi dendam kecil yang belum bisa dimengerti oleh anak seusia Alia. Aldi yang sering memperhatikan Alia diam-diam, suatu hari memberanikan diri mengajak gadis kecil itu bicara.
Mereka duduk di bangku kayu depan kedai. Alia memegang boneka lusuh yang sudah mulai robek jahitannya. Hadiah terakhir dari Raka sebelum semuanya berubah. "Kamu suka main boneka, ya?" tanya Aldi dengan senyum ramah. Alia mengangguk pelan. "Kalau boleh tahu, kamu marah nggak sama ayah?" Gadis kecil itu diam sejenak, lalu menjawab lirih. Alia nggak marah. Tapi Alia gak mau ketemu ayah lagi. Ayah bikin mama nangis. Aldi menatap anak itu lama-lama, lalu berkata lembut, "Kadang orang dewasa melakukan kesalahan, Alia. Tapi kamu hebat, kamu kuat. Karena kamu tetap sayang mama, dan itu yang paling penting." Sejak hari itu, Alia mulai sedikit terbuka pada Aldi. Ia mau menggambar di sudut kedai, bahkan tersenyum kecil saat Aldi membelikannya crayon bekas. Tapi luka itu masih ada. Dan Dinda tahu, anaknya sedang menahan badai yang terlalu besar untuk tubuh sekecil itu. Di malam-malam sunyi, Dinda mulai menulis catatan kecil di buku usang. Alia mungkin belum mengerti apa itu pengkhianatan. Tapi dia tahu apa itu kehilangan. Ia menuliskannya bukan untuk mengungkit, tapi sebagai pengingat bahwa suatu hari, saat Alia tumbuh dan mulai mempertanyakan lebih banyak hal, ia harus siap memberi jawaban yang jujur, tanpa meracuni, tapi juga tanpa menutupi kenyataan. Dan dari luka itulah, Dinda mengumpulkan semangat. Ia tahu, hidupnya bukan lagi hanya tentang bangkit untuk dirinya sendiri, tapi untuk menanamkan dalam hati Alia bahwa meskipun mereka pernah dihancurkan oleh orang yang seharusnya melindungi, mereka bisa membangun kembali, dengan cinta, keteguhan, dan harga diri. Karena dendam seorang anak bisa tumbuh menjadi kebencian, atau bisa ia arahkan menjadi kekuatan, jika diberi teladan yang benar. Dan Dinda, kini hidup untuk menjadi teladan itu. Raka duduk termenung di ruang tamu apartemen sewaan yang dulu terasa mewah, kini terasa sempit dan pengap. Maya, wanita yang dulu ia puja dan bela mati-matian, kini lebih sering berada di luar rumah daripada bersamanya. Sudah sebulan berlalu sejak ia mengusir Dinda dan Alia, dan anehnya, bukan kebebasan yang ia rasakan, melainkan kehampaan yang menusuk di sela-sela malam. Semula, semua terasa menyenangkan. Maya cantik, berani, penuh kejutan. Ia membuat Raka merasa muda lagi, merasa dibutuhkan dan digoda. Mereka sering berpesta, belanja barang mahal, makan di restoran kelas atas. Raka tak segan menggesek kartu kreditnya berkali-kali, bahkan mengambil pinjaman tanpa sepengetahuan perusahaan. Semua demi Maya. Demi cinta yang ia kira tulus. Namun kenyataan tak bisa ditutupi selamanya. Pekerjaan Raka mulai goyah. Beberapa klien penting tiba-tiba mundur karena kabar perselingkuhannya tersebar di lingkungan kantor. Rekan kerja mulai menjauh, bahkan atasan mulai memperhatikannya dengan tatapan tajam. Ia diminta menghadap HR karena performa kerja menurun drastis, dan berbagai laporan keuangan tak lagi akurat. Raka, yang dulu percaya diri dan dihormati, kini seperti pria yang berjalan di ujung tanduk. Dan Maya? Ia mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia tak lagi semanis dulu. Ucapannya sering tajam, sering menyindir Raka soal penghasilannya yang tidak cukup cepat naik. Ia tak segan marah ketika Raka menolak membelikan tas baru atau membayar liburan akhir pekan ke Bali. Suatu malam, saat Raka pulang lebih awal dari kantor, ia mendapati Maya sedang video call sambil tertawa genit dengan seseorang. Saat Raka bertanya, Maya hanya menjawab ketus, "Kamu jangan posesif, dong. Kita kan bukan pasangan resmi." Raka terdiam. Untuk pertama kalinya, ia mulai merasa ditipu. Hari demi hari, Maya semakin sering keluar malam. Raka mulai curiga, tapi tak berani menanyakan. Ia tahu, Maya punya pesona. Dan di dalam hatinya yang mulai digerogoti kesepian dan rasa bersalah, ia mulai merindukan sesuatu yang tak ia akui, ketenangan di rumah yang dulu ia hancurkan sendiri. Ia mulai membuka media sosial, mencari akun Dinda. Tapi Dinda sudah memblokirnya. Ia mencari informasi lewat teman-teman lama, tapi tak banyak yang merespons. Raka mulai merasa dunia perlahan meninggalkannya. Suatu pagi, ia menerima email panggilan dari HR. Ada satu kalimat yang membuatnya terpaku. "Kami menyayangkan keputusan-keputusan pribadi Anda yang telah mencoreng nama perusahaan. Mohon hadir untuk pembicaraan akhir mengenai status pekerjaan Anda." Raka terpukul.
Ia tahu ini akhir. Ia berjalan keluar kantor dengan tatapan kosong, menyadari satu hal yang menyakitkan. Saat ia memilih wanita yang membuatnya hidup, ia justru memilih kehancuran. Saat ia sampai di apartemen, Maya sudah tak ada. Di meja, hanya ada secarik kertas bertuliskan, "Aku nggak bisa hidup dengan cowok yang nggak tahu prioritas. Semoga kamu bisa bereskan hidupmu. Jangan cari aku." Hanya itu. Tanpa tangisan, tanpa penjelasan, tanpa penyesalan. Raka menjatuhkan dirinya di sofa. Napasnya berat. Untuk pertama kalinya, tak ada siapapun yang bisa ia hubungi. Dinda sudah pergi. Alia mungkin bahkan tak ingin mendengar suaranya lagi. Dan di titik itulah, Raka sadar, ia telah membakar rumahnya sendiri. Bukan karena Dinda tak cukup baik, tapi karena egonya terlalu besar untuk melihat apa yang berharga saat masih di genggaman. Raka termenung di lobi gedung kantornya yang dulu membuatnya bangga. Kini tempat itu seperti asing, dingin, dan memalukan. Setelah secara resmi dipecat, ia tak punya arah. Pekerjaan hilang, tabungan menipis, dan Maya, satu-satunya tempat ia sandarkan sisa harapan, telah meninggalkannya begitu saja. Namun ia belum tahu bahwa kehancurannya belum selesai. Luka terbesar masih menanti. Seminggu setelah pemecatannya, Raka mendapat pesan dari seorang mantan rekan kerja yang dulu cukup dekat. Pesan itu singkat namun menghantam tepat di ulu hatinya. "Lo tahu nggak, Maya sekarang pacaran sama Pak Randi, bos kita." Raka terdiam. Matanya memelototi layar ponsel, mencoba mencerna kalimat itu. Randi? Direktur utama tempat ia bekerja selama 5 tahun? Pria yang dulu sering memuji kinerja Raka dan bahkan ikut serta dalam memproses kenaikan pangkatnya? Seketika, serpihan ingatan muncul. Ia teringat beberapa kali Maya menyebut nama Pak Randi dengan nada lembut. "Pak Randi itu visioner banget ya, Kak. Elegan, karismatik." Dulu Raka tak menggubris. Ia merasa Maya hanya sedang mengagumi atasan, sesuatu yang wajar. Tapi sekarang semuanya terasa seperti teka-teki yang menyatu terlalu telat. Tanpa pikir panjang, Raka membuka akun media sosial palsu yang ia buat untuk memantau Maya sejak ditinggal. Dan di sana, ia melihatnya. Foto Maya dan Pak Randi sedang makan malam mewah di restoran hotel berbintang, dengan caption yang menusuk. "Finally, Someone who knows how to treat a real woman." Dada Raka terasa sesak. Tak hanya karena Maya telah mengkhianatinya, tetapi karena ia tahu betul, ia telah membuang istri setianya untuk wanita yang menjadikannya batu loncatan. Amarah memenuhi pikirannya. Ia mencoba menghubungi Maya, menelepon berulang-ulang, tapi tidak pernah diangkat. Akhirnya, ia mengirim pesan panjang, memaki, menuntut penjelasan, menyebut Maya wanita murahan. Tapi balasannya hanya satu kalimat dingin. "Jangan salahkan aku karena kamu terlalu bodoh untuk dibodohi." Pesan itu memukulnya lebih keras daripada tamparan. Di kamar sempit apartemen, Raka merobek semua foto dan kenangan dengan Maya. Ia menjerit, melempar ponsel ke dinding, dan untuk pertama kalinya ia menangis. Bukan sebagai suami yang kehilangan istri, bukan sebagai pria yang dikhianati kekasih, tetapi sebagai manusia yang baru sadar bahwa ia sendiri adalah penyebab semua ini. Saat malam semakin larut, dan kesepian membekap tubuh lelahnya, Raka menatap langit-langit yang bisu dan bergumam lirih. "Apa aku layak dicintai lagi?" Tidak ada jawaban. Tidak ada bahu untuk bersandar. Tidak ada Alia yang memeluknya. Tidak ada Dinda yang menyeduhkan teh hangat. Yang ada hanya diam, dan rasa sesal yang perlahan membunuhnya dari dalam. Dinda duduk di meja kecil di sudut kedai kopi milik Aldi, dengan selembar kertas dan pena di tangannya. Pagi itu udara cukup cerah meskipun musim hujan masih menyisakan sedikit mendung. Di hadapannya terhampar beberapa daftar pekerjaan yang harus dikerjakan. Mencuci baju, menyiapkan makanan untuk Alia, dan tentu saja, menjahit. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya saat ini. Ia merasa lebih kuat. Tidak lagi terbelenggu oleh kesedihan dan penyesalan yang dulu seringkali datang menghantui. Dinda menatap kembali ke daftar pekerjaan itu. Setiap kali matanya berhenti pada kata menjahit, pikirannya kembali pada sebuah keputusan besar yang telah diambilnya beberapa minggu lalu.
Setelah beberapa kali berusaha bertahan hidup hanya dengan mengandalkan uang dari pinjaman kecil atau penghasilan sewa rumah nenek, akhirnya Dinda memutuskan untuk belajar menjahit. Bukan hanya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, tetapi untuk membangun kembali rasa percaya dirinya yang sempat hilang setelah dihancurkan oleh pengkhianatan Raka. Awalnya, ia hanya mencoba dengan membuat baju sederhana untuk Alia. Namun, seiring berjalannya waktu, keterampilannya semakin berkembang. Beberapa tetangga yang melihat hasil kerjanya mulai memesan pakaian darinya. Tentu saja, ia tidak pernah membayangkan, di titik ini, ia bisa membuat bisnis kecil dari keterampilannya. Bahkan, Aldi yang sering datang dan menemani saat istirahat makan siang, memberi banyak dukungan moral. Ia memberitahukan Dinda tentang bagaimana dunia fashion dan kerajinan tangan bisa menjadi lebih dari sekadar hobi. Kenapa nggak kamu coba untuk buka usaha kecil-kecilan? Bikin baju, tas, atau apa aja yang kamu bisa jahit. Dinda, kamu punya bakat, kata Aldi suatu sore sambil menyeruput kopinya. Dinda tersenyum, tidak tahu harus berkata apa. Ia tahu Aldi berbicara dengan tulus, tetapi masih ada keraguan di hatinya. Ia merasa masih terlalu kecil untuk bermimpi lebih besar. Namun, saat melihat Alia yang ceria bermain dengan teman-temannya di luar kedai, ia merasa ada sesuatu yang mendorongnya untuk terus berjalan. Untuk Alia, untuk dirinya sendiri. Pagi itu, Aldi membawa kabar yang cukup menggembirakan. Ada pameran kecil di pusat komunitas yang mengajak para pengrajin lokal untuk berpartisipasi, dan ia mendorong Dinda untuk ikut serta. Aldi meyakinkannya bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk memperkenalkan karyanya, meskipun ia masih ragu. Dinda, kamu punya potensi lebih besar daripada yang kamu kira. Ini kesempatanmu. Tidak ada yang akan tahu kalau kamu nggak coba, Aldi menambahkan, dengan tatapan penuh semangat. Dinda terdiam sejenak, memikirkan kata-kata Aldi. Di satu sisi, ia merasa takut gagal, merasa tidak cukup siap. Namun, di sisi lain, ada dorongan kuat dalam dirinya yang tak bisa ia pungkiri, keinginan untuk bangkit, untuk membuktikan bahwa ia bisa, tanpa harus bergantung pada Raka atau siapapun. Ia ingin Alia melihat ibunya tidak hanya sebagai wanita yang terluka, tetapi juga sebagai wanita yang berani menghadapi segala tantangan dengan kepala tegak. Dengan penuh tekad, Dinda memutuskan untuk ikut serta dalam pameran tersebut. Ia mulai mempersiapkan beberapa pakaian dan aksesoris yang sudah ia buat sebelumnya. Setiap jahitan yang ia lakukan terasa lebih bermakna. Setiap potongan kain yang ia sentuh terasa lebih kuat dan lebih hidup. Ia tahu, meskipun usaha ini belum besar, ia sedang membangun sesuatu yang lebih penting, kebanggaan atas diri sendiri. Hari pameran itu tiba, dan Dinda membawa barang-barang hasil karyanya. Dia tidak sendirian. Aldi ada di sana, memberikan semangat dan bantuan kecil untuk menata barang-barang di stan. Meskipun stan mereka tidak sebesar yang lain, tetapi Dinda merasakan kepuasan yang luar biasa saat melihat orang-orang tertarik dengan karyanya. Beberapa pembeli mulai berdatangan, memuji desain dan kualitas jahitannya, dan tak lama kemudian, ia menerima beberapa pesanan. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Namun, di tengah keramaian, Dinda teringat pada kata-kata Raka yang dulu pernah berkata dengan penuh kebanggaan, "Aku akan selalu memberi yang terbaik untuk kita." Tapi sekarang, ia sadar bahwa yang terbaik untuk mereka, untuk Alia, bukanlah apa yang Raka berikan, melainkan keberanian untuk menghadapi dunia sendiri, untuk bangkit meskipun dipatahkan. Setelah pameran berakhir, Dinda merasa langkahnya semakin mantap. Ia tidak lagi takut menghadapi masa depan, meskipun masa lalu terus menghantui. Ia tahu, tidak ada jalan pintas menuju kebahagiaan yang sejati. Semua ini butuh waktu, kerja keras, dan keteguhan hati. Dan meskipun Raka mungkin akan terus berada di bayang-bayang kehidupannya, Dinda kini menyadari satu hal, ia berhak bahagia. Ia berhak memilih untuk menjadi lebih baik. Di malam itu, ketika Alia sudah tertidur, Dinda duduk di samping jendela, menatap bintang-bintang yang mulai bermunculan di langit. Ia tahu hidup tidak selalu mudah, tapi ia akan terus berjuang. Untuk dirinya, untuk Alia, dan untuk kebahagiaan yang layak ia dapatkan. Dinda sedang duduk di depan mesin jahit, menyiapkan bahan untuk pesanan berikutnya. Matanya yang lelah menyapu sekeliling ruangan yang sederhana, namun terasa nyaman.
Semuanya mulai terasa lebih tenang, lebih teratur, dan lebih hidup. Alia yang sedang bermain di luar, tertawa riang dengan teman-temannya, memberi Dinda ketenangan yang jarang ia rasakan dulu. Meskipun hidupnya masih penuh dengan tantangan, ada secercah harapan yang tumbuh dalam dirinya. Namun, pada suatu sore yang tak terduga, pintu rumah neneknya diketuk. Dinda yang tengah sibuk merapikan kain, mengangkat pandangannya. Ketika ia membuka pintu, seorang lelaki berdiri di sana. Sosok yang dulu ia kenal dengan sangat baik. Raka. Sejenak, waktu seolah berhenti. Raka berdiri dengan wajah yang lebih kurus, dengan ekspresi yang sangat berbeda dari sosoknya yang dulu. Ia terlihat lebih lelah, lebih tua dari usia sebenarnya. Ada kesan kekosongan yang terlihat jelas di matanya. Dinda terdiam sejenak, seolah tak percaya dengan kehadirannya. Hatinya bergejolak, antara marah, bingung, dan tidak tahu harus berbuat apa. "Permisi, Dinda," kata Raka pelan, suaranya serak dan penuh penyesalan. "Boleh aku bicara sebentar?" Dinda menatapnya. Suasana di sekitarnya terasa seperti berubah seketika. Dari yang tadinya tenang menjadi penuh ketegangan. "Apa yang kau inginkan, Raka?" Jawabnya dengan suara datar, mencoba menahan emosi yang hampir tumpah. Raka menghela napas panjang, seakan-akan kata-kata yang ingin ia ucapkan berat untuk keluar. Ia menunduk sejenak, kemudian menatap Dinda dengan mata yang penuh penyesalan. "Aku tahu ini datang terlambat, Dinda. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku ingin minta maaf. Dari lubuk hati yang paling dalam. Aku tahu aku telah menghancurkan semuanya. Keluarga kita, kamu, Alia. Aku sangat menyesal." Dinda terdiam. Kata-kata itu datang begitu saja, namun terdengar begitu kosong. Terlalu banyak waktu yang hilang. Terlalu banyak luka yang ia rasa. Ia menatap Raka, merasakan setiap kata yang keluar darinya hanyalah bayangan dari masa lalu yang tidak bisa ia ubah. "Apa yang kamu harapkan, Raka? Apa kamu pikir aku bisa melupakan semuanya? Apa kamu pikir kata maaf akan cukup untuk menghapus semua rasa sakit itu?" Suara Dinda bergetar, meskipun ia berusaha keras menahan air matanya. Raka tampak semakin ragu. Ia menunduk lagi, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Aku nggak akan menyalahkan kamu jika kamu nggak bisa memaafkan aku. Tapi aku ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Sejak aku kehilangan kamu dan Alia, hidupku berantakan. Maya, dia bukan apa-apa. Aku tahu itu sekarang. Aku hanya ingin kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Dinda bisa merasakan sakit dalam suara Raka. Ia bisa melihat betapa ia benar-benar menyesal. Tetapi perasaan itu tidak bisa menghapus kenyataan bahwa ia telah dikhianati, bahwa ia telah diusir dari rumahnya sendiri di tengah malam. Rasa sakit itu masih terlalu kuat. Raka telah memilih untuk menghancurkan mereka, dan kini, saat segalanya telah berantakan, dia datang dengan permintaan maaf yang terlambat. "Raka," Dinda mulai dengan suara yang lebih lembut, meskipun hatinya masih terasa teriris. "Aku nggak bisa memberikan kesempatan itu lagi. Kamu sudah memilih jalanmu sendiri. Kamu sudah menghancurkan segalanya. Dan aku tidak bisa kembali ke masa lalu itu. Aku sudah bangkit, meskipun sulit. Aku dan Alia sudah belajar untuk hidup tanpa kamu." Raka terdiam. Wajahnya tampak semakin tenggelam dalam kesedihan. Namun, Dinda bisa melihat ada secercah harapan dalam matanya. Mungkin dia berharap Dinda akan mengatakan sesuatu yang bisa membawa mereka kembali, sesuatu yang bisa memperbaiki keadaan. Tapi Dinda tahu satu hal, ia tidak bisa kembali ke masa lalu itu. Tidak untuk Raka, tidak untuk keluarga mereka yang hancur. "Tapi, Alia masih membutuhkanmu," kata Dinda, suaranya mulai melemah. "Dia masih mengingatmu sebagai ayahnya, meskipun kamu sudah lama menghilang dari hidupnya." Raka mengangguk, seakan mengerti. "Aku tahu. Aku akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kembali kepercayaan Alia. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Tapi aku nggak akan memaksa kamu untuk memaafkanku, Dinda. Aku hanya ingin kesempatan untuk menjadi bagian dari hidupnya. Aku tahu aku nggak berhak, tapi tolong beri aku kesempatan itu." Dinda menatapnya lama. Ada sedikit keraguan dalam dirinya,
Namun ia tahu ini bukan tentang dirinya lagi. Ini tentang Alia. Anak mereka yang masih berhak memiliki hubungan dengan ayahnya, meskipun dengan batasan yang jelas. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Aku akan pertimbangkan itu. Tapi ingat, Raka, kamu harus benar-benar berubah. Untuk Alia. Untuk dirimu sendiri." Raka mengangguk dengan penuh harapan. "Aku akan berubah. Aku janji." Saat Raka berbalik untuk pergi, Dinda merasa sedikit lega, meskipun masih ada rasa sesal yang mengendap. Mungkin kesempatan untuk Raka memang telah berlalu, tapi bagi Alia, itu masih sebuah harapan. Dinda tahu, ia harus terus melindungi anaknya dari segala yang bisa membahayakan kebahagiaan mereka. Setelah pintu ditutup, Dinda kembali duduk di meja kerjanya, dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, ini bukan akhir dari semuanya. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru, perjalanan untuk menerima kenyataan, dan untuk terus maju, meskipun dengan langkah yang lebih hati-hati. Hari-hari berlalu, dan meskipun Raka telah mencoba menghubungi Dinda beberapa kali, ia tetap tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Dinda, dengan tegas, menutup pintu masa lalu dan melangkah maju, seakan sudah tahu bahwa hidupnya tak akan pernah kembali seperti semula. Meskipun hatinya masih dipenuhi perasaan campur aduk tentang Raka, ia tahu bahwa ia tidak bisa menoleh ke belakang. Alia adalah prioritas utamanya sekarang. Sementara itu, Raka, yang telah kehilangan pekerjaannya dan ditinggalkan oleh Maya, mulai merasakan betapa rapuhnya hidupnya. Kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, dan yang lebih menyakitkan, kehilangan rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya. Tidak hanya Dinda yang telah pergi, tetapi teman-teman dekat dan rekan kerjanya pun mulai menjauh. Mereka tahu apa yang terjadi. Gosip tentang perselingkuhannya dengan Maya cepat tersebar, dan meskipun ia mencoba menyangkalnya, kenyataannya sudah terlalu jelas. Ia bahkan tak bisa lagi mengandalkan reputasi profesionalnya yang dulu ia banggakan. Maya, yang dulu membuatnya percaya bahwa ia bisa memulai babak baru dalam hidup, ternyata hanyalah ilusi. Ketika hartanya mulai menipis, dan gaya hidup mewah yang ia tawarkan mulai menguras tabungannya, Maya mulai menunjukkan sifat aslinya. Perlahan-lahan, hubungan mereka yang penuh gairah itu berubah menjadi sebuah permainan saling memanfaatkan. Maya tidak pernah berniat untuk mencintainya. Ia hanya memanfaatkan Raka untuk mencapai tujuannya sendiri. Ketika Raka menyadari ini, sudah terlambat. Uang yang ia habiskan untuk Maya selama berbulan-bulan kini hilang tanpa jejak. Maya meninggalkannya begitu saja, membawa semua yang ia anggap berharga, termasuk kebanggaannya sebagai pria yang berhasil mendapatkan wanita cantik dan kaya. Pada suatu malam yang dingin, Raka menerima telepon dari seorang mantan kolega. Suara di ujung sana terdengar cemas dan penuh simpati. "Raka, kamu tahu kan tentang Maya dan bos kita, Pak Randi? Mereka berdua ketahuan selingkuh. Dan yang lebih parah, Pak Randi memecat kamu karena kelakuanmu yang semakin buruk. Semua orang di kantor sudah tahu tentang perselingkuhan kalian berdua. Kamu harus hati-hati. Nama kamu sudah tercemar, bro." Raka terkejut, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Semua yang ia anggap stabil dalam hidupnya, pekerjaan, hubungan, dan status, berantakan begitu cepat. Di tengah kesendirian yang mencekam, ia menyadari satu hal yang tak bisa ia hindari. Karma. Di sisi lain, Dinda yang sedang berjuang untuk menghidupi dirinya dan Alia, mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Keberhasilan kecil dalam dunia jahitan mulai membawa dampak yang lebih besar pada kehidupannya. Ia mendapat lebih banyak pesanan, bahkan beberapa pelanggan yang sudah menjadi teman dekat, mulai memujinya. Aldi, yang sejak awal memberikan dukungan penuh, semakin dekat dengan Dinda. Mereka mulai bekerja sama, dan Dinda merasa ada sebuah koneksi yang lebih dalam antara mereka berdua. Namun, ia masih belum sepenuhnya membuka hatinya. Hari-hari yang berlalu dengan penuh pekerjaan dan kebahagiaan kecil, tiba-tiba diselingi dengan kabar dari seorang teman lama yang memberitahukan Dinda tentang keadaan Raka. Teman itu menyampaikan bahwa Raka telah jatuh begitu dalam, kehilangan pekerjaannya, ditinggalkan Maya, dan kini, hidupnya semakin berantakan. Mendengar berita itu, Dinda hanya bisa terdiam. Ia tidak merasa senang dengan penderitaan Raka,
Meskipun ia tahu bahwa pria itu layak mendapat pelajaran dari apa yang telah ia lakukan. Tetapi di satu sisi, ia merasa beban berat seolah terangkat. Tidak ada lagi perasaan rindu atau harapan untuk kembali seperti dulu. Raka memang menderita, tetapi itu adalah hasil dari pilihan-pilihannya sendiri. Malam itu, ketika Dinda duduk bersama Alia, merenung tentang perjalanan hidup mereka yang penuh lika-liku, ia mulai merasakan sesuatu yang lebih kuat dari sebelumnya, ketenangan. Ia tidak lagi dipenuhi amarah atau rasa benci terhadap Raka. Sebaliknya, ia merasa bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus diterima dengan lapang dada. Alia yang duduk di pangkuannya menatap Dinda dengan penuh rasa ingin tahu. "Ibu, kenapa ayah nggak pernah datang lagi? Apa ayah nggak sayang sama kita?" Dinda terdiam sejenak, memandang mata Alia yang polos dan penuh harap. Ia tahu, suatu saat nanti, Alia akan tahu tentang semua yang terjadi. Dan saat itu tiba, Dinda ingin agar Alia tahu bahwa meskipun hidup mereka tidak sempurna, mereka selalu bersama, dan itu sudah cukup. "Mama sayang kamu, sayang banget," jawab Dinda, membelai rambut Alia dengan lembut. Kadang orang dewasa bisa membuat kesalahan besar, tapi yang penting adalah bagaimana kita bangkit dari kesalahan itu dan terus berusaha menjadi lebih baik. Kita nggak perlu menunggu orang lain untuk membuat kita bahagia, karena kebahagiaan itu datang dari dalam hati kita sendiri. Alia tersenyum, seolah memahami sedikit dari kata-kata ibunya. Dinda merasa hatinya lebih ringan. Ia tahu bahwa karma memang ada, dan tidak selalu harus menunggu lama untuk datang. Terkadang, karma itu datang begitu saja, tanpa bisa dihindari. Dan kini, Raka tengah merasakannya. Namun, Dinda juga tahu bahwa ia harus terus melangkah maju. Untuk Alia, untuk dirinya, untuk kebahagiaan yang ia sendiri bangun, tanpa bergantung pada siapapun. Dinda tengah duduk di sudut kedai kopi kecil tempat Aldi bekerja, sambil menyeruput kopi hangat yang telah ia pesan. Hari itu hujan, dan cuaca yang dingin membuat kedai itu terasa semakin nyaman. Alia sedang bermain di sudut ruangannya, melukis dengan warna-warni cerah yang membuatnya terhibur. Suasana yang tenang ini adalah bagian dari rutinitas baru mereka yang semakin menenangkan hati Dinda. Ia merasa mulai menemukan kembali dirinya, lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih siap untuk menjalani hidup tanpa bayang-bayang masa lalu yang penuh luka. Aldi, seperti biasa, menyapa Dinda dengan senyum hangatnya. Dalam beberapa bulan terakhir, ia menjadi sosok yang sangat berarti bagi Dinda. Tidak hanya karena ia selalu memberikan bantuan praktis dengan pekerjaan atau keuangan, tetapi juga karena ia memberikan perhatian tulus yang tak pernah ia rasakan sebelumnya dari seseorang. Meskipun hubungan mereka masih berada dalam batas persahabatan, Dinda bisa merasakan bahwa Aldi memiliki perasaan yang lebih dari itu. Pada awalnya, Dinda merasa ragu untuk membuka hati lagi setelah luka yang ditinggalkan oleh Raka. Namun, setiap kali Aldi ada di dekatnya, ia merasa dihargai dan diterima tanpa syarat. Ia menyukai cara Aldi berbicara dengan lembut, cara ia mendengarkan tanpa menghakimi, dan cara ia mendukung tanpa meminta apapun sebagai balasan. Semua itu mengingatkan Dinda pada kebaikan yang lama ia lupakan dalam hubungan dengan Raka. Hari itu, setelah menyelesaikan pekerjaan di kedai, Aldi mendekat ke meja Dinda. "Dinda, bolehkah kita bicara sebentar?" kata Aldi dengan nada yang lebih serius dari biasanya. Dinda menatap Aldi dengan penuh rasa ingin tahu. "Tentu, ada apa?" jawabnya, meskipun hatinya mulai merasakan sedikit kegelisahan. Aldi menarik napas panjang, duduk di hadapan Dinda. Wajahnya tampak sedikit cemas, namun ada keberanian dalam matanya. "Aku ingin mengatakan sesuatu, Dinda. Mungkin kamu sudah mulai tahu, tapi aku rasa aku perlu mengatakannya langsung padamu." Dinda merasa jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia menatap Aldi dengan penuh perhatian. "Apa itu?" tanyanya lembut, meskipun hatinya sedikit was-was. "Aku sudah lama merasa lebih dari sekadar teman kepadamu," Aldi mengungkapkan dengan jujur. "Aku tahu ini mungkin terdengar tidak tepat, mengingat semuanya yang sudah kamu alami, tapi aku tidak bisa menahan perasaanku lagi. Aku ingin kamu tahu bahwa aku peduli padamu, lebih dari yang sekadar seorang teman. Aku ingin kamu bahagia, Dinda, dan aku ingin menjadi bagian dari kebahagiaan itu." Dinda terdiam,
Kata-kata Aldi seperti gemericik air yang membuat hatinya terbangun dari rasa yang selama ini terkubur. Ia tak tahu harus berkata apa. Ada banyak perasaan yang bergejolak di dalam hatinya. Kebingungan, ketakutan, dan juga harapan. Namun, yang lebih kuat dari semuanya adalah rasa terima kasih yang mendalam kepada Aldi. Ia merasa dihargai, dipedulikan, dan lebih dari itu, ia merasa ada seseorang yang melihat dirinya tanpa membawa beban masa lalu. Aldi. Dinda mulai berkata. Suara yang keluar dari mulutnya terasa begitu lembut dan penuh perasaan. Aku sangat menghargai semuanya yang kamu lakukan untukku, untuk Alia. Kamu sudah menjadi teman yang luar biasa bagi kami. Tapi, aku takut, Aldi. Aku takut membuka hati lagi setelah apa yang terjadi. Aldi menunduk, sedikit kecewa, namun ia tetap tersenyum. Aku mengerti, Dinda. Aku tidak ingin membuatmu merasa tertekan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada untukmu, dan jika suatu saat kamu siap, aku akan ada di sini. Dinda merasa sedikit lega mendengar itu. Meskipun hatinya masih belum sepenuhnya siap untuk membuka diri kepada Aldi, ia merasa bahwa ada kemungkinan untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih, Aldi, jawabnya pelan, namun dengan rasa tulus yang mendalam. Aku menghargai pengertianmu. Aku belum siap, tapi mungkin suatu hari nanti, aku akan siap. Aldi tersenyum lebar, meskipun ada sedikit kesedihan di matanya. Aku akan menunggu, Dinda. Tidak ada paksaan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu berharga, dan aku ingin menjadi bagian dari perjalanan hidupmu. Saat itu, Dinda merasa ada kehangatan yang baru dalam hidupnya, meskipun ia belum sepenuhnya bisa menerima perasaan itu. Ia tahu, membuka hati kembali bukanlah hal yang mudah, apalagi setelah segala luka yang ia alami. Namun, Aldi telah memberinya harapan baru, harapan bahwa ia tidak perlu menjalani hidup sendirian. Setelah perbincangan itu, Dinda merasa sedikit lebih ringan. Ia tahu bahwa hubungan dengan Aldi mungkin akan membutuhkan waktu untuk berkembang, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak ingin menutup hatinya selamanya. Raka, meskipun selalu ada dalam bayang-bayang masa lalu, bukan lagi penghalang untuk kebahagiaannya. Kali ini, Dinda ingin memberikan kesempatan pada dirinya untuk merasakan kebahagiaan yang sejati, tanpa rasa takut atau ragu. Sementara itu, Aldi terus mendukung Dinda dengan segala cara. Ia menjadi pilar kekuatan bagi Dinda, bukan hanya sebagai teman, tetapi juga sebagai seseorang yang siap mendampingi ketika Dinda siap untuk membuka hatinya. Hari-hari berlalu dengan penuh harapan dan perasaan yang lebih tenang. Dinda merasa lebih percaya diri, lebih mandiri, dan lebih siap untuk menjalani hidup dengan cara yang baru. Meskipun perjalanan itu tidak mudah, ia tahu bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil membawa mereka lebih dekat pada kebahagiaan yang selama ini ia impikan. Dan di dalam hatinya, Dinda tahu, meskipun Raka mungkin masih terjebak dalam dunia yang ia buat sendiri, ada kehidupan yang lebih baik menantinya. Sebuah kehidupan yang bebas dari masa lalu, bebas dari rasa sakit, dan penuh dengan cinta yang sejati. Alia duduk di lantai kamar tidurnya, menggambar dengan ceria. Sementara itu, Dinda tengah duduk di dekat meja kerjanya, menatap secari kertas yang berisi sketsa rencana untuk memperluas usaha jahitan kecilnya. Namun, pikirannya sedikit terganggu oleh perasaan yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Rasa khawatir tentang bagaimana Alia akan merespons perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup mereka. Alia, meskipun masih sangat muda, sudah mulai menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia paham lebih dari yang Dinda kira, dan semakin hari, pertanyaan-pertanyaan dari putrinya menjadi semakin sulit untuk dijawab. Sejak perpisahan mereka dengan Raka, Dinda berusaha keras untuk menjaga agar Alia tidak terlalu terluka. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa luka itu ada. Alia sering bertanya tentang ayahnya, dan Dinda harus menjelaskan dengan hati-hati, mencoba menyembunyikan rasa sakit yang masih ada di dalam dirinya. Sore itu, setelah Alia selesai makan, ia duduk di samping Dinda di ruang tamu, dengan tatapan yang serius. "Ma," suara Alia terdengar lembut namun penuh makna. "Kenapa ayah nggak pulang? Kenapa ayah nggak ada lagi di rumah kita?" Dinda menatap wajah polos Alia yang penuh keingintahuan. Hati Dinda tersentuh, karena ia tahu betul betapa besar keinginan Alia untuk memiliki keluarga utuh, seperti dulu. Namun,
perasaan Dinda mulai berubah. Ia tahu bahwa meskipun Alia masih mencintai ayahnya, ia tidak bisa lagi membiarkan masa lalu menghancurkan kebahagiaan mereka. Perubahan itu harus terjadi, dan Dinda harus menjelaskan hal ini dengan cara yang bijak. Iya, sayang. Dinda mulai berusaha menenangkan hati sendiri. Mama tahu kamu rindu ayah. Ayah adalah orang yang sangat kamu sayangi, dan Mama juga tahu kamu ingin melihat ayah di rumah kita lagi. Alia menunduk, sedikit terdiam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tapi kenapa ayah nggak datang lagi? Apa ayah nggak sayang sama Alia? Dinda menatapnya dengan hati yang berat. Kadang, orang dewasa bisa membuat kesalahan besar, Nak. Tapi itu bukan salah kamu atau ibu. Ayah juga harus belajar dari kesalahannya. Saat ini, Mama dan Alia harus tetap kuat. Mama janji, kita akan selalu bersama dan gak akan ada yang bisa memisahkan kita. Alia menatapnya dengan mata besar. Dan meskipun Dinda berusaha terlihat tegar, ada kehangatan di mata Alia yang membuat hatinya sedikit rapuh. Alia kemudian tersenyum, meski masih ada keraguan di wajahnya. "Ma, kalau ayah datang, bolehkah Alia peluk ayah lagi?" tanya Alia dengan harapan. Dinda terdiam sejenak, berpikir sejenak tentang apa yang terbaik untuk Alia. Hatinya sangat tahu betapa pentingnya hubungan antara anak dan orang tua, bahkan jika orang tua tersebut telah membuat kesalahan besar. Namun, Dinda juga tahu bahwa keputusan yang harus ia buat tidak hanya tentang kebahagiaan Alia, tapi juga tentang kebahagiaan dan masa depan mereka. Dinda ingin Alia merasa aman dan dicintai, dan itulah yang menjadi prioritasnya. "Alia," Dinda mulai dengan suara lembut, "Mama tahu kamu sangat menyayangi ayah. Tapi ada kalanya, kita harus menerima bahwa orang dewasa bisa membuat keputusan yang salah. Kita nggak bisa memaksa orang untuk berubah jika mereka belum siap. Ayah masih harus belajar banyak, dan Mama berharap suatu saat ayah bisa menjadi orang yang lebih baik untuk kamu dan dirinya sendiri." Alia menatap Dinda dengan penuh rasa ingin tahu, namun juga penuh kebingungan. "Tapi, Ma, kalau ayah nggak datang lagi, Alia nggak bisa bertemu ayah lagi? Apa ayah nggak mau kita lagi?" tanya Alia, sedikit terdengar kecewa. Dinda merasa sangat sedih mendengar pertanyaan itu, dan untuk sejenak, ia merasa terjebak antara perasaannya dan keinginan untuk menjaga hati Alia. "Ayah tetap ayah kamu, Nak," jawab Dinda dengan suara yang sedikit bergetar. "Tapi untuk saat ini, Mama ingin kita fokus pada kebahagiaan kita, ya? Kita akan terus berjalan bersama. Dan Mama janji, tidak ada yang akan menggantikan tempat kamu di hati ibu." Alia memandangnya dengan tatapan yang penuh harapan, dan meskipun dia masih rindu akan ayahnya, ia tahu bahwa ia harus menerima penjelasan ibunya. Meskipun usianya masih sangat muda, Alia tampaknya mulai memahami bahwa kehidupan mereka telah berubah, dan terkadang perubahan itu memang tidak bisa dihindari. Beberapa hari kemudian, ketika Dinda dan Alia sedang berada di kedai kopi tempat Aldi bekerja, Alia tiba-tiba melihat Aldi dengan tatapan penasaran. Aldi yang tengah membawakan pesanan untuk pelanggan lain, melihat Alia dan Dinda, lalu tersenyum hangat. Seperti biasa, senyum Aldi membuat Alia merasa nyaman. "Mama, kenapa Om Aldi sering membantu kita?" tanya Alia, memandangi Aldi yang tengah sibuk. "Om Aldi baik, ya." Dinda terkejut dengan pertanyaan itu, dan ia terdiam sejenak, merasa sedikit cemas. "Iya, Om Aldi memang baik. Dia selalu membantu kita." Alia kemudian menatap Dinda dengan wajah serius, seolah ia sedang berpikir dengan dalam. "Mama, kalau ayah nggak datang lagi, apakah Mama bisa jadi pasangan Om Aldi?" Pertanyaan Alia membuat hati Dinda berdebar, campur aduk antara rasa terharu dan kebingungan. Dinda tahu bahwa Alia sangat ingin melihat ibunya bahagia, dan meskipun Dinda merasa bahwa ia mungkin belum siap untuk sepenuhnya membuka hatinya kepada Aldi, ia tahu bahwa langkah kecil menuju kebahagiaan itu mungkin bisa dimulai dari sini. "Dinda, kita nggak perlu terburu-buru," kata Dinda akhirnya, mencoba menjelaskan dengan hati-hati. "Ibu ingin kamu merasa nyaman dengan semua perubahan yang ada. Tidak ada yang perlu dipaksakan, sayang." Namun, dalam hati Dinda, ia mulai merasa bahwa mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk melangkah maju. Kehidupan mereka tidak bisa lagi tertahan oleh masa lalu. Meskipun Raka adalah bagian dari sejarah hidup mereka,
Dinda tahu bahwa Alia akhirnya akan menemukan tempat di hati yang lebih besar. Tempat yang penuh dengan kasih sayang, pengertian, dan harapan baru. Waktu terus berjalan, dan hidup Dinda semakin menemukan ritmenya sendiri. Hari-harinya yang dulu dipenuhi oleh ketakutan dan rasa sakit kini perlahan berubah menjadi hari-hari penuh perjuangan dan kebangkitan. Dinda mulai merasa lebih percaya diri dengan keputusannya untuk hidup mandiri bersama Alia. Walaupun luka masa lalu masih menyisakan bekas, ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan, dan ia tidak boleh terjebak dalam kenangan yang menyakitkan. Namun, meskipun Dinda sudah mulai menata kembali hidupnya, Raka, suaminya yang dulu, tampaknya tidak bisa lepas dari bayang-bayang penyesalannya. Beberapa minggu setelah perpisahan itu, kabar mengenai Raka mulai beredar di kalangan teman-teman dan kerabat. Kehidupannya tidak seindah yang ia bayangkan. Raka yang dahulu tampak begitu percaya diri dan sukses, kini mulai merasakan konsekuensi dari perbuatannya. Pekerjaannya yang dulu stabil dan menjanjikan kini mulai goyah. Ia kehilangan posisinya setelah ketahuan berselingkuh dengan Maya, dan meskipun ia berusaha keras untuk menutupi skandal itu, tidak ada yang bisa menghindar dari kenyataan. Suatu sore, Dinda menerima telepon dari nomor yang tidak dikenalnya. Ia ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkat telepon itu. "Dinda?" Suara di ujung telepon terdengar rendah dan penuh penyesalan. Dinda terdiam sejenak, tak tahu apa yang harus dijawab. Ia hampir tidak mengenali suara Raka yang terdengar lemah itu. Raka yang dulu penuh dengan energi, kini tampak seperti orang yang telah kehilangan arah. "Ada apa, Raka?" Akhirnya Dinda menjawab, berusaha menahan emosinya. Raka terdiam sejenak, dan Dinda bisa mendengar suara napasnya yang berat. Aku beneran minta maaf, Dinda," kata Raka, suaranya bergetar. "Aku tahu aku sudah banyak menyakiti kamu, dan aku sangat menyesal. Aku sudah menyia-nyiakan semuanya. Aku sudah kehilangan pekerjaan, dan Maya juga meninggalkanku setelah semua yang terjadi." Dinda tertegun mendengar pengakuan itu. Ia tahu, meskipun Raka berbicara tentang penyesalannya, tidak ada yang bisa mengembalikan waktu yang telah hilang. Tidak ada kata-kata yang bisa menghapus luka yang telah ia rasakan selama ini. "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Dinda," lanjut Raka dengan suara yang penuh penyesalan. "Aku tahu aku tidak layak meminta maaf padamu, tapi aku ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Aku ingin memperbaiki semuanya, bahkan kalau itu hanya dengan menjadi teman yang lebih baik." Dinda merasa hatinya bergejolak mendengar kata-kata Raka. Ada rasa kasihan yang muncul, tetapi juga kebingungan. Apakah ia harus membuka hati untuk memberi kesempatan lagi kepada seseorang yang sudah menghancurkan semuanya? Perasaan yang begitu lama terkubur kini muncul kembali, dan Dinda tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memutuskan, untuk dirinya sendiri dan untuk Alia. "Aku mendengar apa yang kamu katakan, Raka," jawab Dinda akhirnya, dengan suara yang tegas namun tetap penuh rasa empati. "Aku tahu kamu merasa menyesal, tapi kenyataannya adalah, semuanya sudah berubah. Aku sudah memutuskan untuk tidak kembali ke masa lalu. Aku sudah cukup terluka, dan aku tidak bisa membiarkan diri aku jatuh ke dalam kesalahan yang sama lagi." Suasana hening sejenak, hanya terdengar suara napas Raka yang tersengal. Dinda bisa merasakan betapa beratnya perasaan Raka saat ini, tetapi ia juga tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Semua sudah terlambat. "Aku paham," jawab Raka akhirnya, suaranya terdengar hampa. "Aku tidak berharap kamu akan memaafkanku begitu saja. Aku tahu aku sudah mengkhianatimu, dan aku sudah kehilanganmu. Aku hanya berharap kamu bisa menemukan kebahagiaan yang pantas untukmu. Mungkin aku tidak akan pernah bisa memperbaiki semuanya, tapi aku akan mencoba untuk menjadi orang yang lebih baik." Dinda menutup mata, merasakan beban berat yang ada di dadanya. Ia merasa kasihan pada Raka, tetapi di saat yang sama, ada perasaan lega karena ia akhirnya bisa membuat keputusan yang tepat untuk dirinya dan Alia. Raka mungkin sedang mencoba untuk berubah, tetapi Dinda sudah berada di titik di mana ia harus melanjutkan hidupnya, tanpa beban dari masa lalu. "Aku harap kamu bisa menemukan jalanmu sendiri, Raka," kata Dinda pelan, namun penuh ketegasan. "Aku tidak bisa kembali. Aku harus melangkah maju, untuk diriku dan untuk Alia." Setelah beberapa detik hening,
Raka akhirnya berkata dengan suara yang lemah, "Terima kasih, Dinda. Maafkan aku jika aku sudah menyakitimu begitu dalam." Dinda menutup telepon itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, meskipun Raka sudah mengakui kesalahannya, hidup mereka tidak bisa kembali seperti semula. Semua yang telah terjadi mengubah segalanya, dan tidak ada kata maaf yang cukup untuk mengembalikan kepercayaan yang telah hilang. Namun, di sisi lain, Dinda merasa bahwa langkahnya untuk meninggalkan Raka adalah keputusan yang tepat. Ia sudah cukup kuat untuk tidak terjebak dalam kenangan pahit, dan ia tidak lagi bergantung pada harapan akan perubahan dari seseorang yang telah mengecewakan dirinya begitu lama. Keesokan harinya, Dinda duduk bersama Alia di ruang tamu rumah neneknya. Alia yang tampak ceria, meski masih bertanya tentang ayahnya, merasa semakin tenang dengan perhatian ibunya yang selalu penuh kasih. Dinda merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia dan Alia akan selalu ada untuk satu sama lain. Meskipun Raka masih bergulat dengan penyesalannya, Dinda merasa bahwa ia sudah mengambil langkah yang benar. Baginya, karma telah berjalan sesuai jalannya. Raka harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya, dan Dinda akan melanjutkan hidupnya, membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Alia, yang akan tumbuh menjadi seorang anak yang bahagia, bebas dari segala rasa sakit yang pernah ada. Waktu berlalu, dan kehidupan Dinda semakin stabil. Ia merasa semakin dekat dengan Alia, dan meskipun ada hari-hari yang sulit, ia tahu bahwa mereka berdua cukup kuat untuk menghadapi apapun yang datang. Dinda telah belajar banyak tentang keteguhan hati dan bagaimana membangun kembali hidup setelah hancur. Dalam proses itu, ia juga menemukan kebahagiaan baru, bukan hanya dalam pekerjaan yang ia tekuni dengan penuh semangat, tetapi juga dalam hubungan yang semakin erat dengan Aldi, pria yang sejak lama memberinya dukungan dan perhatian tulus. Namun, meskipun hidup Dinda sudah jauh lebih baik, bayang-bayang masa lalu masih muncul. Suatu hari, ketika Dinda tengah sibuk merapikan barang-barang di kedai kopinya yang kecil namun nyaman, ia mendapat kabar tentang Raka. Kabar itu datang dari teman-temannya yang masih berhubungan dengan Raka. Ternyata, Raka kini sedang terbaring sakit di rumah orang tuanya, menderita akibat kebiasaan mabuknya yang telah merusak kesehatannya. Dinda terkejut, namun ada perasaan yang begitu sulit diungkapkan. Rasa kasihan tentu ada, tapi di sisi lain, ia merasa bahwa ini adalah konsekuensi dari pilihan hidup Raka sendiri. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan buruknya, sikap egois, dan keputusannya untuk mengabaikan keluarga yang telah memberinya segalanya akhirnya membawa Raka ke jalan yang penuh penyesalan. Alia yang selalu mendengar kabar tentang ayahnya dari Dinda, tiba-tiba bertanya suatu sore ketika mereka sedang duduk bersama di ruang tamu. "Mama, ayah nggak datang lagi apa karena ayah sakit?" Dinda menatap Alia dengan pandangan yang lembut. Ia tidak ingin menyakiti hati anaknya, tetapi ia juga tahu bahwa sudah saatnya Alia tahu kenyataan, meskipun dengan cara yang penuh kasih dan pengertian. "Sayang," Dinda mulai dengan suara lembut, "ayah sedang sakit sekarang. Dia membuat keputusan yang tidak baik dalam hidupnya, dan sekarang tubuhnya juga terkena akibatnya. Ibu nggak ingin kamu khawatir, tapi kita harus tahu bahwa ayah masih mencintaimu, meskipun dia tidak bisa ada di sini untuk kita." Alia terdiam beberapa saat, matanya berkaca-kaca. "Tapi ayah selalu bilang kalau kita nggak bisa berubah," katanya dengan suara pelan. "Apa ayah nggak mau berubah supaya bisa kembali ke kita?" Dinda merasa perasaan di dadanya menghangat. "Kadang, sayang, orang perlu waktu untuk berubah. Dan terkadang, meskipun mereka ingin berubah, hal itu tidak selalu bisa terjadi dengan cepat. Tapi kamu tetap harus tahu bahwa kamu sangat berarti bagi ayah." Alia menunduk, merenung. "Aku tetap sayang ayah, Ma," ujarnya, suara penuh kerinduan, namun ada rasa kedewasaan yang semakin tumbuh di dalam dirinya. Dinda merangkul putrinya, berusaha menenangkan hati kecil Alia yang sedang berjuang memahami situasi yang begitu rumit. Hari demi hari berlalu, dan Dinda merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dia semakin berkembang dalam bisnisnya, dan hubungan dengan Aldi semakin erat. Aldi selalu ada untuknya, memberikan dukungan tanpa syarat, dan membuat Dinda merasa dihargai kembali. Kehadiran Aldi membawa kebahagiaan yang tidak bisa Dinda temukan di tempat lain. Ia merasakan bahwa mungkin,
Inilah saatnya untuk membuka hati lagi, bukan hanya untuk Aldi, tetapi untuk dirinya sendiri, untuk kebahagiaan yang pantas ia dapatkan. Pada suatu hari yang cerah, ketika Dinda dan Alia sedang duduk di kedai kopi bersama Aldi, Alia yang ceria bertanya, "Mama, nanti kita bisa terus bersama Om Aldi kan?" Dinda tersenyum lembut, menatap Aldi yang sedang tertawa kecil mendengar pertanyaan Alia. "Iya, sayang. Kita akan terus bersama, dan Mama berharap kamu bisa ikut bahagia." Alia memeluk ibunya dengan penuh kasih, senyum lebar di wajahnya. "Aku senang, Ma." Dinda merasa hati kecilnya penuh kebahagiaan. Ia telah melewati banyak hal, dan meskipun masa lalu tidak bisa diubah, ia tahu bahwa ia dan Alia pantas bahagia. Begitu juga dengan Raka. Meskipun hidupnya telah terpuruk, itu adalah akibat dari pilihannya sendiri. Dan seperti halnya Raka, Dinda juga harus melanjutkan hidupnya. Akhirnya, karma datang pada Raka, dengan cara yang tak terduga. Ia kini harus menghadapi kenyataan bahwa meskipun ia telah kehilangan segala-galanya, hidup terus berjalan. Dinda yang dulunya terpuruk, kini bangkit lebih kuat, menemukan cinta yang baru dan kebahagiaan yang sejati. Sementara Raka, meskipun terlambat menyadari, harus menghadapinya seorang diri, dengan penyesalan yang tak ada habisnya.